Halo cuy, how are you together? Welcome to my channel In The Host. Mantap. Oke, kali ini kita akan melanjutkan series From Season 3 episode ke-7, dimana pada episode sebelumnya, Tabitha ingat dengan mimpinya tentang tempat ini saat dia masih kecil. Sementara Elgin kembali bertemu dengan wanita menyeramkan dan meminta pada Elgin untuk membantunya. Ya udahlah, tanpa lama-lama kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go! And how long have these cravings been going on for? Sementara itu, Fatima telah mengatakan pada mereka tentang dirinya yang tertarik dengan darah dan sering memakan makanan busuk. Christy mengatakan mungkin saja Fatima mengalami gangguan mental yang beranggapan kalau Fatima sedang hamil. Tentu Fatima membantahnya karena dia dapat merasakan ada sesuatu dalam perutnya. Fatima. Fatima. Di sini Christy pun merasa kesal pada Boy, karena Boy tidak mengatakan lebih dulu padanya tentang Fatima, dan Christy tak tahu pasti apa yang telah terjadi pada Fatima, dan mereka pun tidak tahu harus melakukan apa. And figure it out. Fucking glad to help her. Okay. Sementara di rumah koloni, Victor mencoba untuk bicara dengan Jasper. Namun tentu saja Jasper yang hanya sebuah boneka hanya diam saja. Akan tetapi Victor sangat yakin kalau Jasper dapat berbicara. Namun Jasper tak ingin bicara dengan Victor, dan hal itu membuat Victor merasa kesal. Henry pun yang tahu merasa khawatir pada Victor, karena dari semalam Victor telah berbicara dengan Jasper. Namun hal itu membuat Victor semakin kesal, sehingga dia pun pergi mencari tempat yang lain untuk berbicara dengan Jasper. Look, Victor, maybe Victor. Di tempat yang sama, Elgin sangat terkejut karena kameranya memotret dengan sendirinya. Elgin pun mengambil foto itu dan memutuskan untuk pergi. Di mana foto itu merupakan sebuah foto ruang bawah tanah. Karena merasa penasaran tanpa rasa takut, Elgin pun masuk ke sana. Dan di sini Elgin menemukan sebuah pintu. Namun ternyata di sana tidak ada apapun, sehingga Elgin memutuskan untuk pergi. Hal itu membuat Elgin sangat terkejut, dan karena merasa penasaran Elgin pun mencoba untuk mendorong pintu itu. Dan Elgin menemukan sebuah pintu merah. Di sini Elgin pun menemukan sebuah kamar dan melihat ada mayat yang merupakan penghuni dari kamar ini. Tak lama si hantu wanita kembali datang dan Elgin bertanya apakah di sini telah terjadi sesuatu. Sementara itu ternyata Victor pergi ke rumah Sarah dan menjelaskan semuanya pada Sarah, di mana Victor telah mencoba untuk bicara dengan Jasper, namun Jasper hanya diam saja. Dan mungkin saja di rumah Sarah Jasper akan bicara dengannya. Di lain tempat, Jim bersama kedua temannya telah mengumpulkan banyak makanan dan mereka akan pulang. Namun tak lama Jim sangat terkejut melihat Tabitha, Ethan, dan Jed yang datang ke sini. Tujuan mereka datang ke sini karena Tabitha ingin melihat batu merah yang dilihat dalam mimpinya saat Tabitha masih kecil. Dan Tabitha tak pernah mengatakan pada Jim tentang mimpinya itu. Karena awalnya Tabitha berpikir mimpi itu tidaklah penting. Di sini Jim bilang kalau Tabitha mengarang tentang mimpinya itu. Karena sekarang ini Tabitha merasa bersalah dan sangat ingin mencari jalan pulang untuk menolong semua orang. Tabitha mengatakan kalau ini bukanlah mimpi biasa, melainkan mimpi basah. Bukan maksudnya coy. Tabitha mengatakan kalau ini bukanlah mimpi biasa, karena dia bermimpi buruk yang sama selama berbulan-bulan. Mungkin saja mimpinya itu ada hubungannya dengan tempat ini. Oleh karena itu, Tabitha pun ingin mencari tahu apa maksudnya. I can't pretend they're not. I know you're scared. Di sini Tabitha ingat semuanya tentang mimpi itu, di mana dalam mimpinya Tabitha pergi ke hutan dan menemukan batu merah ini. Namun saat Tabitha melihat ke atas pohon, ada sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Jim bertanya jika mimpi itu saling terhubung, bagaimana caranya Tabitha menemukan jalan untuk pulang.
Jin mengatakan jika Tabitha bermimpi tentang tempat ini saat dia masih kecil, itu artinya Tabitha ditakdirkan untuk ada di sini. Dan mungkin saja Tabitha tidak punya kesempatan untuk kembali pulang. If you were destined, you never really had a chance, did you? Sementara itu, Mary mengatakan pada Fatima bahwa dia, Julie, dan juga Randall pernah merasakan sesuatu yang sangat aneh. Oleh karena itu, Mary meminta pada Fatima jangan pernah memikirkan tentang masalah yang sedang Fatima alami. Dan semoga saja Fatima dapat mengendalikan emosinya. Alice pun mencoba membuat Fatima menjadi lebih tenang. Namun Fatima merasa semua orang beranggapan kalau dirinya tidak waras. Akan tetapi Fatima sangat yakin ada sesuatu dalam perutnya. Dan Fatima ingin Alice percaya padanya. Namun jika bayinya tidak ada, maka Fatima sudah gila. Hal itu membuat Alice sangat khawatir dengan kondisi Fatima. Sementara Boy menjelaskan semuanya pada Donna tentang kondisi Fatima sekarang ini. Namun Boy merasa bingung harus melakukan apa. Donna mengatakan sebaiknya Fatima tidak tinggal di rumah koloni yang banyak orangnya. Karena hal itu akan membuat Fatima semakin depresi. Boy pun paham dan akan menyiapkan tempat untuk Fatima. Yeah, I know. Singkatnya, Donna mengajak Henry ke bar. Di sini Henry mengatakan hubungannya bersama dengan Victor belum juga baik. Padahal Henry sangat sayang pada Victor dan akan melakukan apapun untuk menjaganya. Sementara itu, Julie pun akan bermalam di klinik dan bertemu dengan Randall yang akan pergi jalan-jalan. Julie pun memutuskan akan ikut dengan Randall, di mana Randall berniat mencari sebuah jamur di hutan. Kids, rabbit stuff. Namun karena tidak menemukan jamurnya, Randall pun mengajak Julie ke rumah koloni untuk meminjam mobil, di mana Randall ingin mengajari Julie mengendarai mobil. Namun di sini Randall kembali melihat serangga, dan hal itu membuat Julie merasa aneh dengan tingkah Randall, karena Julie tak melihat apapun. Stop! Julie pun bertanya apa yang terjadi, namun Randall malah pergi ke dalam hutan. Sehingga Julie mengejarnya karena tak lama lagi malam akan datang. Namun di sini mereka melihat sebuah bangunan hancur, tempat di mana mereka pernah diikat dalam mimpinya. Namun mereka pun tak tahu itu bangunan apa. Me, Julie, Marielle, wherever we were. Hingga tak lama mereka pun merasakan ada sesuatu. Dan karena takut terjadi hal yang sangat membagongkan, Randall pun mengajak Julie untuk pergi dari sini. Julie, we should go. Okay? Sementara itu, Acosta pergi ke restoran dan bertemu dengan Kenny. Acosta bertanya kenapa di sini ada restoran dan juga kantor polisi. Namun Kenny mengatakan kalau semua orang pertama kali terjebak di sini, mencoba memecahkan semua teka-teki yang ada. Namun tentu tak ada yang berhasil melakukannya. Bahkan banyak dari mereka yang tidak selamat. Dan mereka yang mampu bertahan hidup dapat beradaptasi dengan tempat ini. Karena jika tidak, maka mereka akan menjadi gila. Dikarenakan tempat ini sangat aneh dan Acosta akan mengalami hal itu. Namun Acosta merasa kesal pada Boy yang telah mengambil pistolnya. Dan Acosta pun yang sebagai polisi, seharusnya dialah yang menjadi sheriff, bukan si Boy. Excuse me. Sementara itu, Boy melihat kantornya sudah berantakan. Dan ternyata itu ulah dari Acosta yang sedang mencari pistolnya. Tentu Boy pun yang melihatnya tidak suka. Acosta mengatakan hanya ingin mengambil pistol yang telah Boy ambil. Namun tentu Boy pun tak akan memberikannya. Sampai Boy tahu kalau Acosta dapat diandalkan untuk kita semua. Namun hal itu membuat Acosta semakin kesal dan meminta pistolnya untuk dikembalikan. Give me my gun. What you got? Kemudian Boy memberikan pistol Acosta namun tanpa peluru. Karena Boy masih belum percaya pada Acosta. Dan jika Acosta berbuat baik maka Boy akan memberikan pelurunya. Sementara di rumah koloni, Alice mengatakan pada Lily telah membawa Fatima untuk di USG. Namun anehnya dalam perut Fatima tidak ada apapun. Dan sekarang Fatima pun merasakan sakit pada perutnya. Tak lama Alice pun datang. Dan apa yang dirasakan Fatima tiba-tiba saja menghilang. Hal itu membuat Fatima merasa bahwa dirinya sudah gila.
Alice pun yang merasa kasihan pada Fatima langsung pergi ke tempat Christy untuk mengambil obat-obatan. Namun Christy melarangnya karena obat ini akan membuat Fatima semakin memburuk. Dan untungnya Boy pun dapat menyadarkan anaknya. Please. This happened, Dad. Sementara Fatima akan kembali memakan makanan busuk. Dan kali ini Fatima mencoba untuk melawannya. Namun hal itu membuat perut Fatima menjadi sangat sakit. Tak lama Lily pun datang untuk membantu Fatima. Namun Fatima pun yang hilang kendali malah menusuk Lily. Dan sebelum meninggal Lily mengatakan kalau Fatima harus pergi dari sini. Dan episode pun bersambung Joy. Ending yang sangat membosankan. You have to run.